Halo teman-teman, ini video rada panjang, jadi teman-teman harap bersabar ya untuk penjelasannya karena lumayan panjang. Oke, kita langsung aja ya. Jadi di sini kita akan bahas mengenai debt to equity ratio, khususnya untuk perpajakan, jadi bukan untuk kegiatan akuntansi yang biasa. Oke, teman-teman pernah dengar nggak pepatah jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang? Dalam dunia pajak perusahaan ada pepatah yang lebih mengerikan dan aku akan membongkar rahasianya hari ini. Jangan sampai utang lebih dari 4 kali modal kalian. Kalau rasio ini jebol, biaya bunga yang teman bayar ke bank bisa dianggap tidak ada oleh negara. Akibatnya PPh badan teman-teman bisa langsung meledak. Batas rasio keramatnya itu adalah 4:1. Kenapa sih perusahaan lebih sering memilih berutang, menerbitkan obligasi atau pinjam bank daripada menerbitkan saham atau menambah modal? Sederhananya adalah karena bunga utang atau yang kita sebut sebagai biaya pinjaman itu adalah yang bisa dikurangkan dari perpajakannya. Biaya bunga ini boleh mengurangi laba sehingga penghasilan kena pajak teman menjadi lebih kecil tentunya. Nah, ini sah secara akuntansi, tapi negara punya posisi keuangan sendiri yang mengawasi efisiensi pajak ini, dan namanya adalah aturan debt to equity ratio. Nah, terus kemudian kita akan bahas lagi, ketentuan yang membatasi utang ini dikenal sebagai aturan thin capitalization atau permodalan tipis. Tujuannya adalah mencegah perusahaan terutama yang berafiliasi atau multinasional memindahkan keuntungan keluar dari Indonesia melalui pembayaran bunga yang berlebihan sehingga basis pajak PPh di Indonesia-nya jadi aman. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam PMK nomor 169 tahun 2015 dan ada juga yang sudah diperbarui di tahun 2017-nya. Nah, kemudian batas rasio DER yang sudah baku dan aku kutip langsung dari pasal 2 ayat 1-nya saja ya. Besarnya perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 ditetapkan paling tinggi sebesar 4:1. Artinya secara pajak total utang perusahaan teman tidak boleh lebih dari 4 kali total modalnya. Utang dan modal versi pajak poin unik yang wajib teman tahu. Perhitungan DER versi pajak ini tidak sesederhana membandingkan saldo akhir utang dan modal di neraca. Kan kalau itu kan mudah sekali ya jadinya ya. Ya kita tinggal ambil saldo utang terus kemudian kita bagi aja dengan modal, selesai. Tetapi kalau di perpajakan nggak seperti itu teman-teman. Jadi yang diperpajakan itu menggunakan saldo rata-rata bulanan. DER tidak dihitung berdasarkan saldo per 31 Desember, melainkan wajib menggunakan saldo rata-rata bulanan. Ini dilakukan dengan menjumlahkan saldo utang atau modal per akhir bulan dibagi 12. Kenapa harus rata-rata? Agar perusahaan tidak nakal, misalnya dengan mendadak menyuntik modal atau melunasi utang hanya di akhir tahun untuk menghindari koreksi. Kemudian definisi komponennya. Yang pertama adalah utang atau debt. Yang dihitung hanyalah utang yang menimbulkan beban bunga saja, interest bearing debt. Ingat ya teman-teman, ini utangnya hanya yang menghasilkan bunga saja, tetapi yang menghasilkan beban bunga. Jadi kalau yang tidak menghasilkan beban bunga ini dikeluarkan dari perhitungannya. Ini juga termasuk utang bank, obligasi, dan utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan bahkan utang dagang yang berbunga. Utang kepada pihak independen maupun pihak istimewa semuanya masuk hitungan. Kemudian kalau modal equity ini modal terdiri atas ya seperti biasa, seperti akuntansi biasa, modal saham, agio saham, dan juga laba ditahan. Nah ini ada poin yang pentingnya nih, jadi jangan sampai salah ya. Peminjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa justru dihitung juga sebagai modal untuk tujuan DER. Kenapa utang tanpa bunga dari grup sendiri dihitung sebagai modal? Karena negara menganggap pinjaman itu bukan murni utang komersil, melainkan setoran modal yang disamarkan aja gitu. Apalagi tidak ada biaya bunga yang mengurangi pajak. Ini bertujuan untuk mencegah praktik instrumen keuangan hybrid. Jika saldo ekuitas perusahaan teman itu nol atau bahkan negatif, jadi ada ya di klien-klien juga yang saldo modalnya ditulis di dalam akta notarisnya sekian, tetapi sebenarnya tidak pernah disetor. Nah, maka semua biaya pinjaman yang teman-teman bayar itu tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak ini. Ya intinya adalah berapapun bunganya, itu tidak dapat, berapapun bunga pinjamannya itu tidak dapat diakui gitu ya. Oke, teman-teman, aku mau bahas mengenai untuk DER khususnya dari sisi contohnya aja dulu gitu ya. Kalau untuk teorinya tadi kan udah dibahas, jadi ini hanya untuk contoh perhitungannya saja. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa perhitungan DER untuk perpajakan ini hanya menghitung untuk yang memiliki biaya bunganya. Untuk hutang yang tidak memiliki biaya bunga maka itu dikeluarkan. Jadi apa saja yang termasuk?
yaitu utang dagang yang ada bunganya, terus kemudian pinjaman untuk jangka pendek ataupun utang jangka panjang. Kalau kita lihat di sini, ada pinjaman tanpa bunga, ada utang jangka pendek, dan juga utang kepada PT ABC. Kalau kita lihat semua di sini, ini adalah komponen dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan secara keseluruhan, dan di bawah ini adalah untuk komponen ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui ada utang juga yang bisa masuk ke dalam ekuitas ketika tidak memiliki, tidak dikenakan bunga, intinya seperti itu. Nah, kalau kita ngelihat di komponen hutang ini di bagian B, maka ini ada tulisan pinjaman tanpa bunga. Nah, pinjaman tanpa bunga nanti akan diperhitungkan di bagian ekuitas ini, walaupun sebenarnya ini adalah komponen pembentuk dari hutang itu sendiri. Kemudian di sini ada tulisan juga ada biaya pinjaman ya. Sehingga kalau tadi kita lihat biaya XX ini makanya otomatis tidak ada bunganya. Lalu total biaya pinjamannya itu mencapai Rp386.720.000. Nah, sekarang kita harus bisa menghitung berapa sih sebenarnya nilai yang dapat diakui untuk biaya pinjaman dari 386 ini dari sisi perpajakan. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menghitung saldo rata-rata utang dulu nih. Tapi teman-teman ingat ya tadi yang aku sampaikan bahwa yang memiliki beban bunga saja. Kalau yang non interest bearing dari hutang dagang itu tidak diperhitungkan. Maka di sini kita lihat 810.000 adalah utang dagang yang dibebani bunga, terus kemudian ada hutang ke ABC. Ya, di sini ada hutang ke ABC. Kemudian ada juga JKL dan WW Co Limited. Ya. Nah, ini semua terus juga ada XX Corp semuanya. Nah, ini ditambahkan dulu semua teman-teman. Jadi 1 bulan ini ditambahkan sehingga dapat jumlah. Setelah didapat jumlah semua, ini dijumlahkan, kemudian ini dibagi 12. Hasilnya adalah kita mendapatkan rata-rata saldo bulanan untuk hutang, komponen hutang. Hal ini juga kita lakukan untuk bagian saham dan juga agio saham dan laba ditahan alias komponen ekuitasnya secara bulanan. Seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa pinjaman tanpa bunga dari XS Limited yang tidak memiliki bunga karena ada hubungan istimewa, itu diperhitungkan sebagai modal. Lakukan hal yang sama yaitu jumlahkan semua, setiap bulan jumlahkan, setelah dijumlahkan setiap bulan kemudian dibagi 12. Simpelnya ketika kita dapat saldo rata-rata hutang bulanan, kemudian dibagi dengan saldo rata-rata modal, maka kita udah dapat 8. Komponen 8 ini maksudnya apa? Ini di round ya teman-teman, jangan nggak di round. Nah, ketika kita dapat 8, maka otomatis kan kita sudah ketahuin maksimalnya adalah 4:1. Maka yang harus bisa kita bebankan berapa? Ya udah 4/8 dibagi biaya pinjaman saja. Dikali biaya pinjaman, bukan dibagi ya. Dikali biaya pinjaman. Jadi 4/8 dikali berapa? 386.720.000. Nah, inilah jumlah yang tidak bisa diakui secara perpajakan. Yang dikoreksi berapa? Ya dikoreksi ya berarti sisanya gitu ya. Nah, berarti ya dapat yang dikoreksi sekian, yang dapat diakui sekian. Nah, ini adalah untuk perhitungan DER secara umum. Nanti kita akan masuk ke perhitungan DER yang jika memiliki hubungan istimewa dan juga yang lain-lainnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai DER secara umum. Sekarang kita akan bahas mengenai DER yang memiliki hubungan istimewa, di mana di dalam contoh ini disebutkan yaitu dari hutangnya yang berasal dari PT ABC, di mana bunganya itu yang diakui di pasar itu hanya sebesar 9%, tetapi yang diakui di dalam DER-nya ini, di dalam soal ini seakan-akan PT ABC itu mengenakan sebesar 12%. Maka selisihnya 3% itu juga harus termasuk bagian yang dikoreksi fiskal. Caranya gimana? Kalau kita menggunakan contoh yang sama dengan yang pertama, maka secara otomatis kita dapat kesimpulan bahwa nilai daripada komposisi yang kita akuin, ya kita kan sudah ketahui nih, ada biaya pinjaman ke PT ABC 96 juta. Komponennya nggak berubah, yaitu 4/8 dikali 96 juta, ya setengahnya gitu ya. Jadi diakui 48 juta saja. Kemudian dari 48 juta ini sebenarnya berapa nilai bagian yang sebenarnya harusnya diakui? Caranya gimana? Caranya kita menghitung dari total dulu, 96 juta dibagi 12 dikalikan dengan 9. Maka kita akan dapat nilai yang bisa diakui itu sebenarnya dari dengan nilai tarif 9% itu adalah hanya sebesar 72 juta saja, bukan 96 juta seperti yang ditulis di awalnya.
berarti itu sudah langsung kita koreksi. Tetapi ingat teman-teman, kan kita hanya bisa mengakui 4/8-nya saja. Jadi 4/8 dikali 72 juta, maka inilah yang bisa kita akuin sebagai di perpajakannya, biaya yang diakui di dalam perpajakannya itu hanya sebesar 36 juta saja. Nilai lainnya ya dari 36 dikurangi 96 yaitu nilai sebesar 60 juta itu semua harus dikoreksi fiskal. Nah, teman-teman kalau ngelihat dari perlakuan pinjaman ini maka teman-teman harus hati-hati sekali ketika ada pinjaman memang dikenakan bunga, tetapi ketika bunganya berlebihan juga apalagi pihak afiliasi, maka biaya bunga itu tidak dapat diakui serta-merta akhirnya gitu. Itu dulu ya teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita akan bahas mengenai DER yang terkait dengan pendapatan final yang diterima oleh perusahaan yang melakukan pinjaman, baik itu terpisah ataupun tidak dapat dipisahkan. Jadi yang pertama ini adalah kita asumsikan di dalam peredaran brutonya sebesar 20 miliar, itu ada angka 5 miliar yang dikenakan penghasilan final. Nah, asumsinya biaya pinjamannya itu tidak dapat dipisahkan dari 386 ini, yaitu biaya pinjamannya ini tidak dapat dipisahkan. Ya, jadi totalnya aja tahunya 386. Lalu caranya gimana? Caranya masih sama, yaitu menggunakan DER seperti biasa. Ya, kita juga sudah tahu komponen awalnya yaitu 4/8 dikalikan dengan biayanya yaitu 386, sehingga kita dapat 193.360.000. Lalu setelah itu, kita harus menghitung kembali sebenarnya berapa sih komponen yang harus dibebankan secara koreksi fiskalnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kan kita sudah dapat 5 miliarnya itu adalah nilai daripada penghasilan finalnya, sedangkan 20 miliarnya itu adalah total penghasilan semuanya. Kalau kita kalikan dengan biaya pinjamannya, ya biaya pinjaman sebesar 193, maka kita dapat nilai 48.340.000. Sehingga di situ kita dapat kesimpulan bahwa sebenarnya biaya yang dapat diakui hanya pengurangannya saja, yaitu 193.360.000 dikurangin 48.340.000. Sehingga biaya yang diakui didapatkan sebesar 145.020.000. Ini ketika kita tidak bisa memisahkan biaya pinjamannya dengan pendapatan yang dihasilkannya gitu ya, pendapatan final yang dihasilkan. Tetapi bagaimana ketika pendapatan finalnya itu bisa dipisahkan? Jadi maksudnya dipisahkan itu, oke saya minjem dari PT ABC, kemudian misalnya dari PT ini dari PT apa nih? Nah, dari PT misalnya PT X gitu ya. Terus kemudian biayanya sekian, biaya pinjamannya sekian, ini untuk mendapatkan penghasilan final. Nah, ini semua akan jauh lebih mudah untuk dipertanggungjawabkannya ya. Kita lihat ke contoh. Jika diasumsikan di dalam peredaran bruto terdapat penghasilan final sewa masih sama yaitu 5 miliar dengan total peredaran bruto 20 miliar. Tetapi kita tahu nih ternyata pinjamannya berasal dari PT JKL ya. Kita lihat nih PT JKL ini kan nilainya 20.660.000 untuk biaya pinjaman. Maka ini kita buang dulu nih. 20.660.000-nya kita buang, kemudian kalau kita sudah tahu itu berarti DER-nya juga kita harus hitung kembali ya. Jadi kita dapat nih biaya pinjamannya dari 386 kita turun ke 366 akhirnya. Kemudian kita harus menghitung kembali DER-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini DER-nya ini dibuang nih PT JKL-nya. Sehingga didapatkan komponen baru yaitu hutang rata-rata ya, rata-rata saldo hutang bulanannya itu sebesar 5.301.750. Kalau kita bandingkan kembali dengan komponen ekuitasnya yang tidak ada perubahannya, maka didapatlah angka pembanding sebesar 7. Nah, ketika kita dapat angka 7 itu, maka otomatis kita sudah diketahui nilai daripada yang bisa kita akuin itu adalah 4/7. Jadi bukan lagi 4/8, tetapi kita sudah dapat 4/7. 4/7 dikalikan dengan bukan lagi 386, tetapi posisinya dengan 366. Kan sudah dikeluarkan ya biayanya. Biaya dari JKL-nya. Nah, terus kemudian kita dapat deh nilai yang dikoreksinya adalah sebesar sekian, 156 juta sekian. Intinya untuk pemisahan daripada yang final dan non final, jika bisa dilakukan maka itu jauh lebih baik daripada kita melakukan proporsional saja ketika kita tidak bisa memisahkan itu semua. Oke, jadi sekarang kita akan bahas mengenai DER yang terakhir, yaitu ketika DER ini terkait dengan pendapatan non-objek pajak dan juga
yaitu biaya yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dari hutang, biaya pinjaman yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena hutangnya itu dapat dipertanyakan, misalnya tidak ada setorannya dan sebagainya, sehingga asumsinya tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya masih sama ya, tidak ada yang berubah sama sekali. Kemudian kita bisa melihat di sini, kalau kita lihat bahwa hutangnya dari PT ABC ini digunakan untuk membeli saham yang menghasilkan pendapatan non objek pajak, dan juga lalu hutang dari PT XX Corp diasumsikan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Artinya simpelnya adalah kita buang dulu seluruh biaya pinjaman yang terkait dengan ABC dan juga XX Corp. Begitu juga perhitungan DR-nya harus kemudian dilakukan diulang kembali gitu teman-teman. Maka kalau kita ngelihat di sini, kita tinggal ambil nih ya, kita tinggal lihat di sini, ini kan ada biaya pinjaman. Biaya pinjamannya awalnya 386.720.000. Ini dibuang dulu nih yang ABC dan juga XX Corp-nya dibuang. Sehingga didapatlah nilai daripada biaya pinjaman yang sebenarnya yaitu 132 juta saja. Lalu hitung kembali DER-nya. Ya, hitung kembali rata-rata, bukan DER-nya, hitung kembali saldo rata-rata hutang setiap bulan. Sehingga kalau kita lihat di sini hutang ke ABC dan juga hutang ke XXX Corp-nya ini berubah semua. Ini berubah. Jadi sudah dinolkan semuanya. Sehingga nilainya tentu menjadi turun. Sehingga hanya mencapai 3.820.000 dengan saldo ekuitas, rata-rata ekuitasnya 760.000 sehingga dapat angka pembilangnya yaitu 5. Sehingga kalau gitu kita tinggal bandingkan saja 4/5 dikali 132 juta. Maka itulah biaya yang bisa diakui. Yang lainnya yaitu 26.400.000 itu harus dikoreksi fiskal secara keseluruhan. Gitu teman-teman. Semoga video ini bisa berguna buat teman-teman khususnya untuk melakukan perhitungan DER karena laporan DER ini menjadi mandatori ketika kita mau melakukan pelaporan SPT tahunan badan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.